Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos. Buat teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini mengenai status pencairan ya. Jadi ini informasinya itu resmi dari Menteri Sosial ya. Hingga saat ini, bansos tahap 2 belum cair ya untuk sekarang ini ya. Walaupun untuk sekarang ini sudah memasuki tahap verifikasi rekening, bisa dibilang untuk sekarang ini memasuki persiapan untuk pencairan tahap yang kedua ya. Informasi yang beredar mengenai jadwal pencairan di akhir bulan April 2026 didasarkan pada progres di aplikasi SIGNG. Jadi untuk sekarang ini bisa dibilang masih dalam tahap verifikasi. Jadi belum ada pencairan untuk tahap yang kedua. Terus berikutnya ini mengenai prediksi jadwal pencairan. Ini senang banget ya. Ini prediksinya ya. Mengacu pada pernyataan Menteri Sosial, ini yang ngomong Menteri Sosial ya, bukan pendamping sosial, bukan saya juga ya, atau petugas yang di kantor desa ya, itu bukan. Jadi ini langsung dari Menteri Sosial ya. Bantuan diprediksi akan mulai disalurkan secara bertahap pada minggu terakhir bulan April 2026. Jadi ini prediksinya ya. Jadi untuk bansosnya ya, itu diprediksi pencairannya di minggu terakhir ya, bulan April 2026. Ini mulai disalurkan, tetapi di setiap daerah itu berbeda-beda pencairannya. Jadi mungkin ada yang didahulukan, ada juga yang mungkin agak sedikit terlambat. Jadi tidak boleh disamakan daerah satu dengan daerah yang lain. Ada pula yang sekarang mungkin untuk susulan tahap pertama belum cair, ada juga yang sudah cair. Karena pencairannya itu berbeda-beda ya. Dan sekarang sudah memasuki persiapan untuk pencairan tahap yang kedua. Dan perlu diingat, kenapa banyak KPM yang sekarang itu bansosnya belum cair atau tidak cair? Itu penyebabnya bisa dikarenakan ada masalah data ya. Contohnya datanya tidak sinkron ya. Ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir, itu juga sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Terus datanya tidak mutakhir ya. Contohnya kalau ada KPM yang pindah tempat, meninggal dunia, ya status pernikahannya berubah, ya atau ada anggota keluarga baru, tetapi tidak lapor ke petugas, itu ada kemungkinan ya sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos ya. Terus kalau salah input data, contohnya kalau kalian itu mungkin mengajukan bansos, datanya itu sudah sinkron ya, KTP sama KK-nya sudah tidak ada kesalahan lah dalam arti ya, terus sudah mutakhir ya, tetapi sampai sekarang belum jelas statusnya apakah sebagai penerima atau tidak ya, itu silakan tanyakan. Karena kalau ada petugas yang salah input data KPM, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos ya. Jadi silakan teman-teman sekalian tanyakan ke pendamping masing-masing, apakah data yang diinput itu sudah benar atau belum, sudah sinkron atau belum, sudah mutakhir atau belum. Kalau datanya tidak sinkron ya, ada kesalahan penulisan nama atau tempat tanggal lahir ya, itu silakan minta ke petugas supaya diperbaiki ya, karena itu akan sangat berpengaruh banget terhadap pencairan bansos. Terus mengenai status kelayakan yang berubah ya, contohnya tidak memenuhi syarat seperti dasilnya tinggi ya, atau ada anggota keluarga yang menjadi ASN, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan. Itu yang menyebabkan kenapa sampai sekarang bansosnya tidak cair ya. Terus kalau ekonominya meningkat ya, sudah tidak tergolong keluarga miskin atau rentan miskin, itu juga ada kemungkinan bansosnya sudah tidak cair ya. Apalagi buat KPM yang sekarang sudah tereksklud. Kalau sudah tereksklud, untuk tahap yang kedua itu sudah tidak cair lagi. Kalau statusnya jelas ya, tereksklud ya, itu ada kemungkinan sudah tidak dapat bansos lagi ya, baik PKH maupun BPNT. Terus ada juga yang sampai sekarang masih menunggu untuk bansos beras sama minyak gorengnya. Untuk sekarang memang masih terkendala di beberapa wilayah, termasuk di daerah saya sendiri ya. Ini karena terkendala di bagian distribusi ya. Jadi saya juga masih menunggu, siapa tahu nanti di minggu yang akan datang atau di bulan depan ada kabar baik terkait pencairan untuk bansos tersebut. Jadi harap bersabar ya, karena di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Tidak boleh disamakan antara daerah satu dengan daerah yang lain ya. Terus berikutnya, ini mengenai ciri-ciri penerima ya. KPM yang berpeluang menerima bansos adalah mereka yang berada di desil 1 sampai desil 4. Jadi buat teman-teman sekalian yang sekarang berada di antara desil 1 sampai desil 4, bisa dibilang masih aman ya. Karena fokus pemerintah untuk sekarang ini itu ditujukan bagi KPM yang berada di desil 1, 2 ya, terus dilanjut desil 3 sama desil 4. Dan ini juga ada catatan ya. Ini KPM yang
memiliki masa kepesertaan di bawah 5 tahun. Ini ada kemungkinan masih ada harapan bisa mendapatkan PKH dan PPNT. Tetapi kalau sudah melebihi 5 tahun, itu ada kemungkinan ada graduasi by system. Jadi secara otomatis itu bansosnya akan berhenti sendiri atau graduasi secara mandiri ya. Dan tidak melakukan pelanggaran, contohnya itu seperti tunggakan pinjaman yang masuk blacklist atau penyalahgunaan bantuan ya. Kalau memiliki pinjaman atau masuk ke blacklist, itu juga ada kemungkinan sudah tidak terdaftar sebagai penerima bansos lagi ya. Ini ada saran juga untuk KPM, bagi yang merasa membutuhkan tetapi belum menerima atau ingin mengajukan bantuan, disarankan untuk langsung mendatangi petugas sosial setempat ya, atau bisa mendaftar melalui aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial itu secara online. Jadi ini mudah ya buat teman-teman yang sekarang ingin mengajukan bansos, itu silakan datang ke kantor desa atau kelurahan setempat, hanya membawa KK sama KTP yang sudah sinkron ya, atau bisa juga mengajukan melalui aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial. Itu juga mudah karena bahasa yang digunakan itu bisa dibilang ya cukup sederhana untuk bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang mungkin bahasa Indonesianya itu masih agak kurang lancar ya. Jadi silakan buat para KPM yang sekarang merasa layak tetapi belum terdaftar ya untuk mengajukan bansos, dan mengajukannya itu saran saya di setiap tanggal 1 sampai 10 setiap bulannya ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini yang pertama mengenai status pencairan ya. Untuk sekarang ini bansos tahap 2 ini masih belum cair, baru memasuki tahap verifikasi rekening oleh pihak bank ya. Contohnya seperti BNI, BRI, Mandiri sama BSI ya. Terus prediksi jadwalnya juga sudah saya sampaikan. Terus berikutnya mengenai ciri-ciri penerima, dan yang terakhir ini mengenai saran bagi KPM yang sekarang belum terdaftar atau mungkin ingin mengajukan pembaruan data ya. Mungkin data yang lama sudah tidak aktif sehingga bansosnya berhenti. Tetapi saran saya ya, itu silakan mengajukan pembaruan data. Siapa tahu setelah melakukan pembaruan data, asalkan datanya itu masih padan ya, itu masih bisa terdaftar sebagai penerima bansos. Dan untuk bansos beras sama minyak gorengnya untuk sekarang ini memang masih terkendala ya. Jadi kita tunggu saja informasi resminya dari perangkat desa atau pendamping sosial kita masing-masing ya. Jangan kita menelan informasi dari daerah yang berbeda ya, contohnya desa sebelah atau daerah yang lain. Itu harap jangan terpengaruh ya, karena itu sudah berbeda kepengurusan. Jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.